Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan bagi kita, dan kita diberi kesempatan pada saat ini sudah mencapai 10 terakhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti bisa sampai pada akhir bulan Ramadan. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar dengan berbasis pada surat yang ke-97, yaitu surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Berdasarkan ayat tersebut, Imam Zamakhsyari, seorang mufassir yang menulis kitab Tafsir Al-Kasyaf, menyatakan bahwa Allah mengagungkan Al-Quran terhadap 3 segi. Allah mengagungkan Al-Quran dengan 3 segi, yaitu pertama, menisbahkan penurunan Al-Quran kepada Allah dan menjadikannya khusus baginya. Hal itu bisa dilihat dari kalimat inna anzalnahu, bahwa kami yang telah menurunkan Al-Quran dinisbahkan kepada Allah sendiri. Yang kedua yaitu penggunaan dhamir dalam penurunan Al-Quran itu menunjukkan bahwa Allah mengakui atau pengakuan tentang kemasyhuran Al-Quran itu sendiri, yaitu di dalam kata inna anzalnahu, bukan inna anzalnal Quran. Hal itu menunjukkan bahwa Al-Quran sudah masyhur di kalangan umat manusia. Yang ketiga yaitu mengangkat nilai waktu diturunkannya Al-Quran, yang itu tertera di dalam ayat yang ketiga dari surat Al-Qadar, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar, yakni malam diturunkan Al-Quran, itu lebih baik dari 1000 bulan. Itulah 3 hal yang menurut Zamakhsyari Allah dalam mengagungkan Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran menyatakan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar itu dengan menggunakan kalimat tanya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar? Penggunaan pertanyaan ini bertujuan untuk mengagungkan malam penurunan Al-Quran itu sendiri, atau menjelaskan betapa mulianya malam Lailatul Qadar. Kemudian kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar? Para mufassir menjelaskan bahwa dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu Allah menakdirkan kehendaknya selama 1 tahun ke depan. Hal ini didukung oleh ayat Al-Quran dalam surat Ad-Dukhan ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim.
bahwa di situ disebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Malam mubarakah. Malam mubarakah itu adalah malam Lailatul Qadar. Sehingga ayat ini menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar itu adalah malam mubarakah, di mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diberkahi. Di situ juga kemudian ayat berikutnya disebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim, bahwa di dalam malam mubarakah itu adalah diatur atau ditentukan, dijelaskan semua urusan. Nah, semua urusan ini ketika Allah sudah menakdirkan, kemudian Allah memerintah kepada malaikat untuk mengatur hal yang telah ditakdirkan itu. Yang ini diteruskan dengan ayat yang keempat, yaitu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr, bahwa pada malam itu malaikat turun, dan juga malaikat Jibril disebutkan secara khusus pada malam itu turun dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan yang telah ditentukannya itu. Nah, ketentuan ini diperkuat dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa innallaha yuqaddirul muqaddara fi lailatil baro'ah fa idza kana lailatul qadri yusallimuha ila arbabiha, bahwa sesungguhnya Allah itu menentukan sesuatu pada malam baro'ah itu, yaitu malam Lailatul Qadar, dan setelah itu Allah pada malam Lailatul Qadar itu menyerahkan urusannya itu kepada malaikat. Nah, urusan apa itu yang terkait dengan tadi kullu amrin hakim itu adalah menurut mufassir itu terkait dengan kehidupan manusia, yaitu terkait hidup, mati, kemudian rezeki, nasib baik, nasib buruknya. Nah, di situ maka kemudian ada yang mengatakan malaikat yang turun pada saat itu ada 4 malaikat, yaitu ada malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Mikail, dan malaikat Jibril. Nah, untuk kemudian bagaimana sih kondisinya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh kedamaian, malam yang penuh keberkahan. Di malam itu tidak ada kejelekan sedikit pun. Semuanya adalah terkait dengan kebaikan. Karena itu diharapkan manusia selalu berdoa, memanjatkan doa-doa yang terbaik, dan pada malam itu malaikat-malaikat itu akan mengamini doa-doa kita yang kita panjatkan itu, sehingga keberkahan terus diberikan. Nah, selain itu Nabi Muhammad juga memberikan sinyal tanda-tanda daripada malam Lailatul Qadar itu, bahwa malam Lailatul Qadar itu diantara tandanya beliau mengatakan inni ra'aitu Lailatul Qadri fa unsituha wa hiya fi asril awakhiri min layaliha wa huwa talqatun baljatun, bahwa saya pernah melihat malam Lailatul Qadar dan saya melupakannya. Malam Lailatul Qadar itu adalah 10 terakhir dari malam-malam bulan Ramadan, yaitu cirinya adalah malam yang cerah terang benderang, la harota wala baridata, tidak ada panas, tidak ada dingin gitu ya. Jadi tidak ada panas, tidak ada dingin. Faka'anna fiha qamarun, seakan-akan ada rembulan yang menerangi itu. La yakhruju syaitanuha hatta yudhi'a farjuha, setan tidak keluar sehingga terbitnya fajar. Artinya di malam Lailatul Qadar itu sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, maka di situ diharapkan umat Islam untuk berusaha untuk berdoa. Berusaha untuk berdoa, dan itu diantara rahasia kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan, agar memberikan motivasi umat Islam untuk selalu berdoa dan meramaikan malam-malam Lailatul Qadar.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan kita bisa diampuni oleh Allah segala dosa kita. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.